bersyukur saudara, kalau kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk kita bisa menyembah Tuhan dalam hadirat yang ajaib. Saudara, saya mau katakan sampai hari ini ya, kalau Bapak Ibu Saudara semuanya masih sehat, kita harus mengucap syukur. Betul nggak? Betul nggak? Berapa banyak orang yang sudah terkapar, betul nggak? Ya kan, udah nggak bisa apa-apa, masih di rumah sakit lah, ya harus diisolasi, harus mengalami banyak hal. Belum lagi saudara yang gangguan ekonomi. Sampai hari ini belum selesai saudara. Belum selesai, ini virus. Kalau kita berbicara tentang virus ya, ini bermutasi saudara. Ya, hari ini ditemukan vaksinnya, besok udah nggak bisa lagi saudara. Vaksin yang sama nggak bisa dipakai untuk vaksin yang ditemukan, nggak bisa dipakai untuk jenis virus yang sama yang sudah menyerang Cina misalnya. Udah nggak bisa saudara. Ini ada bermutasi saudara. Makanya saudara, gak mungkin kalau kita gak dalam perlindungan Tuhan, kita bisa selamat sampai hari ini. Amin. Kita percaya Mazmur 90 itu bekerja dengan ajaib di tengah-tengah kita. Ya, dia menyelesaikan, dia mengcover kita semua. 1000 di sebelah kiri, 10 di sebelah kanan, gak akan satu pun menimpa kita. Kita angkat setiap perjanjian, setiap hari dalam doa, pujian saudara. Ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Saudara, kalau sampai hari ini sekali lagi, itu betul-betul kekuatan yang ajaib saudara. Saya sama istri ya, kami berdua masih bisa melayani kemana-mana. Kami masih bisa bagi berkat, kami masih bisa melayani, kami bisa berdoa, kami masih bisa bagi nasi bungkus buat orang yang membutuhkan, kami masih bisa bagi sembako. Saudara, itu ajaib banget saudara, ajaib. Kita bisa jadi bagian orang yang lagi membutuhkan. Nah saudara, tapi saudara, satu kali saudara ya, saya mau cerita dulu sebelum saya bukakan firman kita pagi hari ini. Ya dulu pada pemerintahan Raja Israel, ya ketika Raja Hosea memerintah, ya saudara, muncullah hari itu karena saudara hari-hari itu orang-orang Israel pada nggak mau mendengarin Tuhan, saudara. Nggak mau lagi taat kepada perintahnya Musa, pemimpin mereka. Ya mereka melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Dan hari itu, saudara, muncullah, ya saudara, penguasa Raja Asyur yang pertama, ya namanya Salmaneser. Ini raja kejam banget, saudara. Ya dia nggak ada kompromi, dia tahan begitu banyak, saudara, daerah yang strategis, misalnya kayak Samaria. Dia rebut saudara, dan bahkan beberapa orang Israel itu ditahan saudara, dikudeta, di penjara, sampai rajanya juga ikut. Nah saudara, kemudian saudara muncullah seorang raja yang bernama Raja Hizkia. Nanti kita baca sama-sama ya di 2 Raja 18 nanti. Nah saudara, tapi saudara, sekali lagi saudara, saya katakan ya enggak, virus aja bermutasi, betul nggak? Ya, saudara harus tahu loh, virusnya bermutasi. Musuh kita juga bermutasi, saudara. Raja Hosea nggak bisa ngadepi Salmaneser, saudara. Tapi muncullah Raja Yehuda yang lebih ajaib lagi, saudara. Ini Raja Hizkia ini, dia itu taat banget sama Tuhan, saudara. Hidupnya nggak pernah melenceng, ya, nggak pernah macem-macem, saudara. Nggak neko-neko lah, saudara. Ya, dia taat banget, dia takut akan Tuhan, saudara. Dikatakan saudara, nggak ada sebelumnya dan sesudahnya yang kayak Raja Hizkia. Saudara, Raja Daud memang punya, saudara, punya catatan sendiri hatinya Tuhan. Tapi Raja Hizkia, dia ini ajaib banget, saudara, dalam soal ketaatan kepada Tuhan. Saudara, setelah pemerintahan sekian belas tahun dari Raja Hizkia ini, muncullah saudara Raja Asyur yang kedua. Ini mutasi saudara, musuh juga mutasi. Namanya bukan Salmaneser saudara, namanya Sanherib. Ya, ini raja lebih kejam lagi saudara, lebih gak kenal kompromi lagi. Raja ini saudara, dia ada roh hujat yang keluar dari raja ini. Ya, yang gak percaya akan janji Tuhan.
Ini yang bahaya, saudara. Kalau di tengah-tengah pandemi, saudara dan saya, anak-anak Tuhan yang harus pegang janji Tuhan, apapun yang terjadi, kita udah mulai geser kepercayaan kita. Dan maaf kata, kita mulai jengkel. Piye, orang rampung-rampung. Bagaimana nih, bisnisku enggak karu-karuan. Saya udah enggak tahan ini. Ini dampak pandemi ini udah kemana-mana dan sebagainya dan sebagainya. Dan sampai satu kali kita ucapkan kata-kata yang enggak mulai percaya lagi sama Tuhan. Nah itu spirit Sanherib, saudara, hati-hati. Dia hujat Tuhannya. Dia tidak percaya kepada Tuhan, saudara. Bahkan dia bilang, dia bisa ngalahin sama Tuhan. Nanti saya akan bacakan ayatnya, saudara. Ya, mari kita baca di 2 Raja-Raja 18. Langsung ayat ke-35, saudara. Ya, kita akan baca per spot ya supaya waktunya bisa nyampe. 2 Raja-Raja 18 ayat 35. Siapakah di antara semua Allah, negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku? Bayangin nih, saudara. Ya, terus saya teruskan dulu. Sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku. Ini saudara bayangin, saudara, ini apa ya, saudara? Muatan dari dakwaan Sanherib itu kuat banget, saudara. Ya, kontennya, isinya, kandungannya, saudara. Ini nggak main-main, saudara. Kalau Goliat itu cuma ngejek. Coba mana di antara, ayo keluarkan satu sini. Pahlawan-pahlawanmu ini orang Israel ini ngadepi aku satu sama lawan satu. Cuma gitu, saudara. Ayo nanti mayatmu tak kasih makan ke burung di udara. Udah cuma gitu, saudara. Anjingkah aku waktu Daud ketemu? Paling cuma gitu, saudara. Ya, selain dia tinggi besar, ya saudara. Tapi saudara, hujatannya gak bisa ngalahin Sanherib. Bayangin. Sekali lagi, siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan mereka dari tanganku? Jadi saudara, dia ini gak melontarkan tuduhannya bukan sesama raja, bukan rakyat apalagi, saudara, gak dianggap, saudara. Tapi dia sama Allah. Dia ini levelnya udah dewa, ngerti gak, saudara? Dewa mana nih? Ayo, dewamu keluarkan, tantang satu-satu. Jadi levelnya dia udah bukan manusia, saudara. Saudara harus tahu, ya, ini intimidasi yang kontennya berat, saudara. Menurut saya ini antara hidup dan mati. Orang kalau dengar ini, saudara, dia udah gak punya pengharapan hidup. Bahkan, saudara, dikatakan sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku. Bahkan dia katakan, nah, Tuhan aja gak bisa kok ngalahin aku. Pernah, saudara, dengar hujatan orang yang berani melawan Tuhannya, yang berani mengalahkan dewa-dewanya, saudara. Inilah Sanherib, saudara. Satu spirit yang akan menghujat Tuhan waktu engkau ditekan. Satu spirit, saudara, yang akan membuat engkau ketakutan dan engkau tidak punya pengharapan hidup. Saudara, barusan ini kemarin, ya 1-2 hari lah, ada seorang karyawan dipecat ini di kota Jogja, ya, oleh bosnya dari tempat kerjaan. Saudara, sekarang situasi baru seperti ini, saudara. Orang dipecat itu udah biasa, betul nggak, saudara? Dipecat itu udah biasa. Ya, bosnya aja tidak bisa mikirin hidupnya, mana bisa dia mikirin karyawannya. Itu karyawan kalau dirumahkan, saudara, itu nggak dikasih ongkos, saudara. Ya, kalau dipecat gitu aja, saudara. Ya. Dan ini staf dia sakit hati, karyawan ini, dia datang ke tempat di mana dia bekerja. Ada banyak pelanggan, dia tuangkan bensin, dia bakar tokonya, dan dia bakar dirinya di depan orang banyak dan mati. Ini di kota Jogja, saudara. Ada satu spirit yang menekan kita, saudara. Yang sampai saudara tidak punya pengharapan dan tidak lagi bisa percaya Tuhan bisa menolong hidup. Ya, makanya saudara mesti hati-hati, ya. Kalau kita ini terancam sampai kita udah nggak percaya sama Tuhan, nah saudara hati-hati. Itu spirit Sanherib, kecil-kecil yang dilepaskan. Memang saudara ada sebuah yang katakan bahwa kadang-kadang Tuhan itu izinkan, ya,
yang namanya tongkat Tuhan, cambuk Tuhan. Ya, ini dari Sanherib yang memukul kita supaya kita tuh lebih bergantung lagi sama Tuhan. Kadang-kadang sudah pandemi ini, ya kita maunya mau cepet, ya. Tapi justru di tengah-tengah penderitaan yang seperti ini, yang seluruh dunia merasakan, ya kita tetap berharap kepada Tuhan. Mengalahkan spirit Sanherib. Saudara, saya khotbahkan ini berkali-kali sudah, 3 atau 4 kali. Tapi setiap kali saudara, ada pewahyuan baru yang saya terima dari Tuhan. Nah saudara, yang pertama dia adalah roh ragu-ragu, roh yang menghujat Tuhan. Ya. Saudara nggak boleh bilang, apa iso kabeh iki rampung. Hati-hati saudara. Oh bisa nih, kelakon. Kondisinya seperti ini. Ya, saudara harus hati-hati. Nah yang kedua saudara, 2 Raja-Raja 19 ayat yang pertama. 2 Raja 19 ayat ketiga, maaf. Nanti kita kembali lagi ke 18, ini agak lompat-lompat, tapi saya mau ambil poin yang saya bisa terangkan kepada kita satu persatu. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia. Ini raja yang punya kuasa, punya otoritas. Dan dikatakan kalau perang itu Tuhan menyertai dia. Ya Bapak Ibu bisa baca di ayat nanti di 2 Raja 18. Bagaimana Hizkia itu bergantung banget sama Tuhan saudara. Ini lebih taat dari Daud saudara, lebih taat. Tapi lihat yang dia katakan. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia. Hari ini, hari kesesakan. Hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkan. Kalau itu yang ngomong kita, rakyat jelata, oke masih bisa diterima. Siapa yang saudara yang merasa kuat di masa-masa pandemi seperti ini? Nggak ada saudara. Tapi ini raja yang sangat takut Tuhan, yang sangat hatinya tulus, ya saudara, yang tidak pernah nyimpang ke kanan dan kiri, berpegang pada firman Tuhan. Nanti sudah baca. Dia bisa berkata, ini hari kesesakan. Saudara, intimidasi dari Sanherib, ya, itu bisa seperti anak panah yang dilepaskan tepat di hatinya Raja Hizkia. Saudara, saya ada berkata, wah ini Hizkia ini hari itu kurang berdoa. Oh saudara, jangan salah, ini raja ajaib saudara. Gak ada raja yang seperti ini. Tapi perhatikan saudara, kalau kita gak hati-hati, ya, saudara akan berkata, wah ini hari kesesakanku ini. Hari hukuman, ini hari penistaanku. Gak ada hari-hari yang begitu menekan, sampai aku tertekan seperti hari ini. Sebab dikatakan saudara, sudah datang waktunya untuk melahirkan anak. Tapi tidak ada kekuatan untuk melahirkan. Bayangin saudara, ini sudah 9 bulan 10 hari saudara. Ibu ini sudah di rumah sakit. Bidan sudah siap, dokter kandungan juga sudah siap. Peralatan sudah siap, udah diinfus, sudah dipacus, macam-macam lah pokoknya saudara. Ini anak harus dilahirkan, gak bisa tidak. Tapi tidak punya daya untuk melahirkan anak. Itu bisa berakibat 2 saudara. Anaknya yang gak kuat atau ibunya yang harus pergi. Saudara, ini namanya roh pemotong destiny. Engkau tahu engkau punya visi besar. Engkau tahu engkau punya mandat yang besar dari Tuhan. Ya saya nggak tahu saudara punya nggak saudara? Kalau saya punya saudara. Ya, setiap kali saya berdoa dan Tuhan katakan kerjakan ini, lakukan ini. Dalam semua itu dalam kemustahilan saudara. Itu dan di luar dari kemampuan yang saya dan istri saya miliki. Jujur saudara, kadang-kadang aduh Tuhan sih bener Tuhan. Ya kerjakan. Itu destiny namanya saudara. Ya memang kadang-kadang aduh gimana caranya? Udah kamu nggak usah tanya. Kamu pokoknya jalan. Betul saudara, setelah saya melakukan beberapa
ya langkah, Tuhan baru buka. Tuhan baru buka. Saudara, kalau kita udah ketakutan di awal, maka nasib kita akan seperti ini, saudara. Rasanya pengen melahirkan, tapi gak punya tenaga, gak punya daya untuk membuat visi kita tuh lahir. Aku pengen melayani, Pak. Aku pengen ngajar anak-anakku, pengen ngajar anak di PAUD. Aku ingin melayani, aku ingin mendoakan orang lumpuh berjalan, gitu, saudara. Aku ingin bagikan ini, aku ingin jadi blessing, aku ingin jadi hamba Tuhan, lah macam-macam lah, saudara. Tapi gimana, Pak, kondisinya baru seperti ini? Nah ini, saudara. Ya, karena saudara, destiny itu harus dilahirkan. Ya, saudara. Saudara di dalam saya baca di dalam sebuah artikel, ya dikatakan, saudara, Hizkia ini raja yang sangat berkuasa, sangat powerful. Dia berkata, aku ini seperti burung dalam sangkar. Bayangin, saudara, dia di penjara, dia dikurung di negaranya sendiri. Dan waktu dia naik tahta, dia kalahkan, saudara. Dia kubu pertahanan itu banyak sekali, karena raja ini raja yang berperang seperti Daud. Ya, dan disertai Tuhan. Tapi hari itu dia berkata, hari ini nasibku seperti burung dalam sangkar. Saya kemarin ngomong-ngomong sama istri saya. Ada seorang saudara saya, ya menikah dengan seorang yang sangat kaya. Ya anak Tuhan, saudara. Dan saya berkata, dia itu seperti burung dalam sangkar. Menikmati, saudara. Menikmati yang namanya kekayaan. Tapi gak bisa ngelakuin apa-apa. Kenapa, saudara? Karena pasangannya yang sangat otoriter, sangat berkuasa. Saudara, kalau kita ada di dalam cengkraman, kita ada dalam kekuatan yang bukan dari Tuhan, dan kita tidak bisa melepaskan, ya saudara, kita seperti burung dalam sangkar, saudara. Ya. Nah itu yang terjadi, saudara. Saudara, saya mau ajak kita lihat kembali lagi di 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-14. Hizkia mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan. Ya, dia utus kepala istananya, ya, bendaharanya, kemudian juru minumnya untuk menghadap utusan daripada Raja Asyur. Dia ngomong begini, saudara. Aku telah berbuat dosa dan undurlah daripadaku. Ya, dia ngomong, aduh, aku gak tahan. Ini Raja Hizkia bilang, aku gak tahan. Please, kamu mundur daripadaku. Kenapa, saudara? Karena dia itu, ya kalau saudara baca di sebelumnya, ya dia itu minta bantuan dari Raja Mesir, ya untuk melawan dari 2 raja bengis ini. Itu sebabnya Raja Asyur dia sangat marah karena pemberontakan dari Raja Hizkia. Dan Hizkia ini mungkin orangnya terlalu tulus atau gimana, saya gak ngerti. Kenapa bisa keluar dari ucapan dari mulutnya Hizkia, perkataan bahwa aku ini telah berbuat dosa, undurlah daripadaku. Nah ini lihat, saudara. Apapun yang kau bebankan kepadaku, akan kau pikul. Ya saudara, hati-hati, saudara. Jangan sembarangan mengucapkan kata-kata meskipun kau sudah gak kuat. Wes lah, aku nyerah. Ya, bukankah kita sering seperti itu, ya saudara? Wes lah, aku mau nopo wae gelem. Betul enggak? Yang penting pokoknya urusanku beres. Hati-hati, saudara. Karena kita kadang-kadang minta pertolongan pada pihak-pihak yang bukan dari Tuhan. Justru itu bukan memberi keringanan, itu malah memberi penekanan, saudara. Akhirnya kita jadi budaknya. Soal hutang, soal apapun, saudara. Pertolongan yang dari manusia, ya dia akan tuntut juga, saudara. Apalagi dari kuasa gelap. Ya itu ada tumbalnya, kita semua tahu, saudara. Islam. Tapi ini anu loh. Ini anu loh, bukan anak Tuhan loh. Tapi dia cespleng. Islam, apa-apa lah. Sepenting pokoknya beres aku. Kan kita dilindungi Tuhan. Oh, saudara, ini lihat. Ya. Dan kemudian, saudara, dikatakan, saudara, kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia. Ya, karena dia bilang, apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul.
Ya ini kan raja yang sedang dijajah oleh musuh. Ya, kemudian raja musuh langsung ambil sudah ucapan dari Raja Hizkia. Ya, kalau saudara salah ucap, diambil ucapanmu sudah, dipegang. Omonganmu tuh dipegang, saudara. Hati-hati. Ya katakan, ya. Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia, Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Ya, itu nilainya kira-kira 650 miliar, saudara. Sekali kita salah ucap, habislah kita, saudara. Hari-hari ini, saudara, memang kehidupan kita seperti gak jelas. Bahkan kadang-kadang kita ini seperti diambang antara hidup dan mati. Tapi kalau engkau mengucapkan sesuatu yang salah, saudara, engkau akan menanggung akibatnya yang jauh lebih parah dari apa yang seharusnya tidak saudara katakan. Ya, sudah ngerti ya maksudnya ya. Nah, saudara, ayat yang ke-15. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dalam perbendaharaan istana raja. Ini konsekuensi, ya. Ya sudah ngomong, ya udah, ayo keluarkan. Sana, mana. Ayo serahkan. Gitu, saudara. Ya harta, saudara, ya kesehatan, ya rumah tangga, keluarga, keselamatan anakmu. Sini serahkan. Ayo, kamu kan udah jadi jajahanku toh. Kamu janji kan, kamu menyerahkan. Ya sini cepet. Ayo tunduk, nyembah, serahkan. Ya, bahkan sudah ayat 16, lihat saudara. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu, jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia Raja Yehuda, diberikan semuanya kepada Raja Asyur. Jadi saudara, konsekuensinya ini berat banget, saudara. Sampai semua lapis emas di rumah Tuhan itu dikerat. Jadi kalau kita salah ucap sama musuh kita, menyerahnya bukan sama Tuhan, ya, curhatnya bukan sama Tuhan, curhatnya sama pihak ketiga yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya saudara, kita habislah kita ini, saudara. Menangislah kita ini, saudara. Kenapa, saudara? Ya dikeratlah dari istri kita, dikeratlah semua kekuatan kita, dikeratlah semua, saudara. Apa yang kita miliki yang paling berharga, itu dikerat semua, saudara. Dan hari itu, saudara, saya mau berkata, Raja Hizkia yang diberkati ini, dia bangkrut, saudara. Tidak punya apapun. Sudah ditahan, saudara, dia menyerah, dan dia serahkan semuanya. Nah, saudara, mari kita buka di 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-36. Nah, saudara, satu kali dia ketemu dengan Nabi Yesaya. Ya, saya nggak perlu bacakan, nanti sudah cari sendiri ya, waktunya nggak mungkin. Dan saudara, dia konseling dengan Nabi Yesaya. Dia katakan, kamu jangan takut. Ini saudara, kamu jangan takut, kamu jangan menyerah. Bangkit. Ya, kamu mesti dilindungi Tuhan. Tuhan itu masih Tuhan, kamu ada perjanjian dengan Tuhan. Jangan takut, jangan menyerah. Nah, ini pesan dari Nabi Yesaya. Dan saudara, lahirlah ayat yang ke-36. Ya, ini rakyat sudah diintimidasi begitu rupa, saudara. Intimidasi, saudara. Kalau kita nggak tolak, itu datang terus, saudara. Ya, terus datang terus. Kamu nggak bisa, kamu habis loh nih. Setelah ini kamu selesai nih. Coba lihat, teman-temanmu aja sudah pada kukut, teman-teman sudah pada bangkrut. Ya, itu yang temanmu malah belum keluar dari rumah sakit. Ya sebentar lagi pasti kamu lah. Ya, kamu tinggal giliran aja kamu tinggal tunggu nasibmu. Itu rombonganmu juga udah pada kena. Kamu jangan sok-sok Tuhan lah. Ya, ini virus kan nggak bisa dilihat mata. Ya kamu udah pasti kena lah. Ya saudara, ya jujur kalau saya dapat intimidasi kayak gitu, mikir. Ya saya juga masih manusia, saudara. Tapi lihat, saudara, janji Tuhan itu ajaib banget. Kalau saudara percaya, saudara, hidup kita karena sebuah perjanjian,
Saudara jangan ketakutan yang kayak gitu saudara. Lihat saudara, ayat ke-36. Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab sepatah kata pun. Kenapa saudara? Sebab ada perintah raja. Raja siapa? Raja Hizkia saudara. Bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Ini penting saudara. Ya, kalau ada bisikan, kalau ada perkataan orang-orang yang maaf, imannya itu gak selevel sama kita. Ia gak percaya tentang mazmur perlindungan. Ia gak percaya akan kuasa doa. Ia gak percaya akan darah anak domba Allah adalah sebuah perjanjian yang buat dia diprotek, dilindungi seperti Efes Damim. Seperti ketika Raja Daud melawan Goliat saudara, dia tarik garis Efes Damim dan Goliat tumbang saudara. Itu namanya perjanjian saudara. Kalau orang-orang yang tidak mengerti ini saudara, ya siapa yang gak keder lihat kondisi seperti ini saudara. Semua orang pada jatuh, tumbang, mati saudara. Bangkrut, bunuh diri, kolaps usahanya saudara. Siapa yang bisa tahan saudara? Hanya orang yang percaya kepada janji Tuhan. Dia yang bertahan. Dan katakan saudara, jangan kamu menjawab. Kita gak usah responi saudara. Kamu tetap loh bertahan toh. Lu kamu gak takut toh. Saya bilang, sudah gak usah dijawab. Diam saudara, diam. Hadapkan sama Tuhan. Maksudnya diam itu bukan, udah mau. Bukan gitu saudara. Ada atau gitu, Pak aku gak mau dengar. Bukan gitu. Diam itu maksudnya saudara gak responi. Tapi hadapkan Tuhan, ini biar Tuhan. Engkau melindungi aku loh Tuhan. Aku ini pasrahkan hidupku. Aku serahkan nasibku dalam tanganmu Tuhan. Aku percaya jaminanmu itu lebih kuat daripada semua intimidasi yang pernah masuk. Nah itu sudah. Kira-kira seperti itu. Ya gak pernah ngeresponi sudah. Gak pernah ngeresponi. Kemudian saudara, ayat yang 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-14. 2 Raja 19 ayat 14 ini ayat yang paling terkenal dari Raja Hizkia. Saudara pasti sudah tahu. Hizkia menerima surat itu dari para utusan, maksudnya utusan dari musuh, lalu membacanya. Kemudian pergilah ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Ya kita semua tahu ya, ini Raja Hizkia ini jurusnya yang paling terkenal ya. Dia bentangkan surat intimidasi dari musuhnya. Ya, yang menghujat Tuhannya, yang saudara yang mau memenjarakan dia, yang mau menahan rakyatnya, saudara, yang mau merebut kota-kota berkubunya, saudara. Dan dia katakan, saudara, dia bentangkan surat tantangan itu. Saudara, kami kerjakan, saudara, satu kali kami terima surat, bukan surat undangan pesta, saudara, surat pengadilan. Saya seumur hidup hari itu, saya belum pernah, saudara, digugat, saudara. Ya, dalam hati saya, amit-amit, jangan sampai kita berurusan dengan pengadilan sidang. Biasanya orang yang paling gak bisa saudara. Tapi hari itu datang saudara. Surat gugatan ya. Hari Senin pukul 9 Gus Biantoro diundang di pengadilan negeri akan melawan ya musuh, ya musuhnya disebutkan namanya saudara, ya untuk persidangan perdata. Oh saudara, terus kasusnya disebutkan, kasus ini. Saudara terima gitu, senang gak saudara? Ya enggak lah saudara, takut saudara. Siapa yang gak takut terima surat pengadilan itu, siapa yang gak takut saudara? Saya gak mau urusan gitu-gitu, saya itu orang yang paling gak senang saudara yang gitu-gitu. Kalau bisa damailah saya ini, ya tahu saudara. Tapi hari itu saudara, saya ingat ayat ini saudara. Hizkia terima surat
tantangan, intimidasi. Dia bentangan, saudara. Saya ajak istri saya berdua dalam kamar, kita sembah Tuhan. Kita bentangkan surat gugatan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku hadapkan surat gugatan ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau minggu depan aku harus hadapi Tuhan, aku minta malaikat-malaikat Tuhan dikirim untuk menolong kami dalam nama Tuhan Yesus. Pokoknya jurus-jurus tak keluarin, saudara, semua saudara. Ya, patahkan semua roh gugatan, patahkan semua intimidasi supaya tidak takut, maksudnya saudara. Habis saya bentangkan, saudara. Dan betul saudara, Tuhan bilang, gak usah takut. Ya, di dalam ketenangan saya terima, gak usah takut. Nanti urusanmu 3 bulan selesai. Dan betul saudara, ya pagi saya datang, saya urapi, saudara, meja pengadilannya, ya sidang jam 9, setengah 9 saya udah datang, saudara. Saya doain, urapi mejanya hakim, urapi mejanya jaksanya, penuntutnya, penggugat, semua pokoknya saya urapi, saudara. Saya doain, keliling. Sampai hakimnya bilang, loh kamu ini kok terdakwa kok rajin, tergugat kok rajin banget, lebih rajin dari penggugatnya. Hari itu saudara, penggugatnya memang gak datang, saudara. Tergugatnya malah rajin banget, sudah duduk di depan, saudara. Buasa roh. Itu pengacara lihat saya gak berani masuk. Bayangin saudara, ada otoritas di tengah-tengah intimidasi. Amin saudara. Kalau kita andalkan Tuhan kita bentangkan saudara dengan iman saudara. Dan betul saudara, 3 bulan selesai. Ya, diputus. Nah saudara, kita tahu saudara sekarang ini kita ini sedang menghadapi apa saudara? Putaran terakhir. Ya sudah tahu ya, kita ini sudah di ujung dari akhir zaman. Kita semua tahu. Ya saya dengar juga Pak Petrus khotbahkan hal ini. Kita ini di ujung dari akhir zaman. Ya setelah ini udah nggak ada lagi generasi saudara yang dilahirkan. Ya kitalah saudara, pelari di putaran yang terakhir. Jadi saudara, kita ini bukan hanya membentangkan surat intimidasi musuh. Tapi Tuhan mau kita hanya membentangkan sayap iman kita. Amin saudara. Kita bentangkan sayap iman kita. Kita bentangkan saudara kepercayaan kita sama Tuhan. Kita bentangkan hidup kita di hadapan Tuhan setiap hari. Bukan hanya pas terima saudara sedang ada musibah, saudara baru ingat Tuhan, baru bentangkan. Enggak gitu saudara. Tapi yang kita mau kerjakan hari ini kita bentangkan sayap kita. Tuhan, aku mau kerjakan seperti yang Kau mau Tuhan. Aku gak mau hidup seperti orang biasa, gak ngelakuin apa-apa. Oh pandemi semua di dalam rumah, gak ngerjain apa-apa. Waduh saudara, kapan nih selesainya nanti saudara? Kita gak pernah ngerti. Ya tahu saudara, belum nanti ada ancaman virus ini, nanti ada Lucifernya, ada antikrisnya lah. Kita ini harus terima apa tidak dan sebagainya. Banyak banget saudara, pertimbangannya membuat kita justru divaksin juga kita takut. Sudah banyak banget saudara. Ya sudah, daripada tidak melakukan apa-apa, lakukan sesuatu saudara untuk Tuhan. Di masa-masa pandemi ini ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan saudara. Ada banyak orang yang membutuhkan bantuan apapun saudara. Saya sudah pernah khotbahkan di khotbah yang lalu, saya di sini khotbah online saudara. Ya mungkin setiap hari saya dengan istri saya, hampir setiap hari lah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, kami bagi nasi bungkus berdua saudara. Ya saya buatin nasi bungkus ke teman satu gereja saudara. Ya gak usah mahal-mahal dibungkusi, kasih aqua plastik saudara. Udah kita keliling saudara. Kelilingnya kemana? Ya cari yang butuh pokoknya. Ya tukang becak satu jalan sudah tidur semua, nggak ada kerjaan. Buruh angkut saudara, bentor, pengemis, pemulung, siapapun saudara. Karena saya harus bentangkan sayap saya. Saya tahu saya nggak boleh jalan santai lagi. Nyantai lah. Dalam kondisi seperti ini mau apa? Wah saudara, nanti dulu saudara, baca dulu ayatnya.
Kita udah nggak boleh jalan, saudara. Kita harus berlari sekarang. Bahkan saudara, bila perlu kita terbang. Sayap iman kita dibentangkan. Sayap kekuatan dari Tuhan buat kita, saudara dan saya. Sayap anugerah, sayap kekuatan, sayap untuk jiwa-jiwa. Sayap saudara yang namanya belas kasihan untuk jiwa-jiwa. Kita bentangkan saudara. Kita mulai saudara berdoa, tahan Gunung Merapi supaya nggak meletus. Berdiri buat Kaliurang, berdiri buat kota Jogja. Karena putaran terakhir kita harus menang saudara. Amin saudara. Saudara, yang berikutnya 2 Raja-Raja 19 ayat 29 ya. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Ini Raja Yesaya saudara. Karena Raja Hizkia ini sudah mulai bergerak, dia lawan saudara, dia berontak terhadap Raja Asyur, bukan berarti dia pemberontak saudara. Kalau kita berontak terhadap intimidasi dari iblis, kita berontak terhadap intimidasi dari dunia, saudara bukan pemberontak. Di mata Tuhan, saudara ini pahlawannya Tuhan. Kalau saudara berontak sama Tuhan, itu lain urusannya saudara. Kalau saudara berontak, enggak, aku enggak mau kayak orang yang lain, enggak mau aku. Ya, tapi saudara, ya kita jangan nantang saudara terus kemana-mana enggak pakai masker, enggak mau cuci, enggak jaga jarak social distancing, yaitu namanya nantang langit saudara namanya. Enggak seperti itu saudara, ya kita tetap lakukan. Tapi bukan berarti engkau tidak bergerak apa-apa. Di putaran terakhir kita semua harus bergerak. Lihat saudara. Dan inilah yang menjadi tanda bagimu hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun ketiga menaburlah kamu menuai membuat kebun anggur memakan buahnya. Saudara, yang pertama kita makan dari apa yang tumbuh sendiri. Kita makan dari apa yang kita enggak tanam saudara. Ini kebaikan Tuhan saudara. Ya, kalau kita bergerak dalam saudara rencana Tuhan, ya mungkin kita enggak pernah nabur saudara, tapi tiba-tiba kita bisa, loh kok ada pintu terbuka, loh kok ada kemudahan buat saya. Ya saudara, kemudian apa yang di tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Ya, ini taburan kita semua berhasil dengan baik. Dan yang ketiga kita menabur dan menuai di kebun anggur dan memakan buahnya. Jadi hari-hari ini sudah kita kerjakan semua yang ajaib, semua yang terbaik buat Tuhan saudara. Ya, sekecil apapun saudara. Tapi saudara bukan hanya hidup untuk diri kita sendiri. Tadi di jalan apa? Businessman dan kingdom businessman. Jadi kalau kita untuk businessman ya sudah, ya kita yang penting warak kita, yang penting kita aman, dah cukup. Tapi kalau kita kingdom saudara pikirkan yang orang lain nggak pikirkan. Di mata Tuhan saudara adalah pelari di putaran terakhir. Saudara, saya nyampaikan ini saya nggak dapat apa-apa oleh saudara, nggak ada pesan siapapun, ini pesan dari Tuhan. Saudara, nggak usah dibuka di Yesaya 61 ayat 5-6 dikatakan ya, orang-orang luar, kalau sudah sering baca ayat ini, orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu. Orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Kok bisa? Aku nggak nanam, aku bisa tuai. Ini saudara, orang-orang luar akan melayani kamu dan saya sebagai gembala dan kambing dombamu. Orang lain itu bekerja untuk kita saudara. Itulah Jehovah is provider. Jehovah Jireh. Ngerti gak saudara? Saudara mikirin orang lain, terus siapa yang mikirin kita? Ya Tuhan saudara. Tuhan tidak kekurangan untuk dia kirimkan saudara, businessman kingdom saudara.
kingdom businessman. Dia tidak kurang-kurangnya dia sediakan bendara-bendara saudara yang ajaib. Untuk jamin saudara dan saya. Ini ayat tuh saudara, bukan saya. Ini ayat firman Tuhan saudara. Ya. Tetapi ayat 6, kamu akan disebut imam Tuhan. Dan akan dinamai pelayan Allah kita. Dan kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Kita akan disebut imam Tuhan. Dan akan dinamai pelayan Allah. Cuma disebut, cuma dinamai, tapi bukan, kita nggak usah jadi full timer untuk melakukan ini semua, ngerti gak saudara? Untuk melakukan pekerjaan ini semua, ini memperhatikan, mendoain, nahan bencana, saudara, berdoa, berdiri buat bangsa Indonesia. Itu Anda harus nunggu jadi full timer dulu. Itu bukan pekerjaan full timer doang saudara. Tapi kita yang mengerjakan. Tadi katakan kamu ini akan disebut imam Tuhan. Jadi kita kayak imam Tuhan. Loh, kamu ini bukan full timer. Kok kamu ngerjakan ini kamu? Aku kan imamnya Tuhan. Itu loh saudara. Loh, kamu kok rela hatimu? Ya, aku kan pelayan Allah. Aku ini disuruh jadi pelayannya Tuhan. Nanti saudara akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. The wealth of nation shall come into your life. Kekayaan bangsa-bangsa itu akan datang dalam hidupmu. Dan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Itu saudara, itu prinsip kerajaan Tuhan itu saudara. Kita jangan nuruti kita sendiri. Kita terus terkukung sendiri, kita nggak ngelakuin apa-apa saudara. Ya nggak ada apa-apanya lah saudara. Hukum kerajaan Allah nggak bekerja dalam hidup kita. Saudara pelajari dulu ini. Baca lagi nanti ya. Nah yang terakhir saudara. 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-32. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini. Ya, ini setelah Hizkia ketemu dengan Yesaya. Ya, setelah ada nubuatan dari Yesaya keluar ayat ini saudara. Ini lihat saudara, prosesnya tuh jelas gitu loh saudara. Kalau kita itu di dalam track yang benar, ada proteksi yang melindungi kita. Lihat, sebab itu Tuhan berkata kepada Raja Asyur, ia tidak akan masuk ke dalam kota ini, tidak akan menembakkan panahnya ke sana, juga tidak akan mendatangi dengan perisai, tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Ini janji Tuhan saudara. Inilah proteksi Tuhan buat saudara yang percaya dan bergerak dalam rencana Tuhan. Ya, satu kali ada seorang berdoa. Ya, kita lagi berdoa saudara. Kita berhenti di pinggir pantai selatan. Dan dia lihat sebuah penglihatan. Jadi dia katakan, ini saya lihat prajuritnya banyak sekali. Maksudnya prajurit dari kuasa yang lain. Ya kalau saudara pernah melakukan doa perang, saudara akan tahu. Ya ini musuhnya banyak. Yang akan masuk ke kota Jogja itu banyak. Tapi anehnya mereka cuma berdiri di pinggir laut, gak berani masuk. Kenapa saudara? Karena hidup kita adalah sebuah perjanjian. Amin saudara. Perjanjiannya apa saudara? Musuh tidak akan masuk ke kota ini. Tidak akan menembakkan panah ke sana, ke dalam hidup kita. Ya, dengan kita dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman sehingga panah-panah api dipadamkan dalam hidup kita. Itu janji Tuhan saudara. Ya. Tidak akan mendatangi dengan perisai, tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Itu udah janji Tuhan saudara. Dan betul saudara, ada proteksi, ada keajaiban Tuhan yang terjadi saudara. Ya saudara, ya saya tahu saudara, karena ya saya percaya kita semua berdoa untuk keselamatan, untuk perlindungan kita dan saudara kita. Dan itu membuat musuh-musuh gak bisa masuk di area kita. Saudara, saya percaya kita pernah mengalami seperti itu. Ya, saya pernah didatangi saudara, sekelompok orang, saya lagi pergi saudara. Ya. Orang itu menggedor-gedor saudara, ngancam, intimidasi. Katanya kira-kira 10 orang, mulutnya bau alkohol, gedor-gedor, teriak-teriak. Di rumah cuma anak saya yang kecil sama pembantu saudara. Ya, ketakutan saudara mereka. Ya saya telepon, saya takut, telepon. Sementara orangnya masih di luar saudara, gedor-gedor. Dalam nama Yesus
aku kirim malaikat Tuhan. Blok daerah itu dalam nama Yesus. Gak bisa masuk, tundukkan dalam nama Yesus. Saudara, saya belum selesai doa ini, belum amin saudara. Orangnya udah pergi saudara. Udah pipi. Orangnya pergi. Itu saya nelponnya udah di airport Jakarta. Saya mau perjalanan ke Israel sama istri saya, lagi ngurus paspor, saya lagi ngurus tempat duduk, ya tahu saudara. Anak saya telepon, datang orang banyak. Saya telepon dalam nama Yesus. Musa tidak bisa masuk. Saudara, saya belum amin, orangnya udah pergi saudara. Itu tanda perlindungan Tuhan buat kita semuanya. Amin saudara. Yang terakhir, saudara mau enggak musuh-musuhmu semua dihabisi hari ini? Mau enggak? Siapa yang mau musuh-musuh kita dihabisi hari ini? Amin. Yang di sebelah sana juga ya katakan. Saudara, lihat ini. Yang tadi ditahan, ya enggak bisa nyerang. Yang terakhir dihabisi. 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Ya, ini saya doa malaikatnya turun saudara. Ya, angel of service hari-hari sedang bekerja dengan ajaib. Karena diaktifkan terus saudara, supaya malaikat tidak nganggur. Lah aku iki kan nopo? Kon dadi malaikat arane sing sembayang kok. Aduh wedi karepe dhewe. Piye ya nganggur aku iki saiki. Saudara, malaikatnya jangan sampai ngomong seperti itu saudara. Kalau ngomong seperti itu lapor sama bosnya, repot kita saudara. Gak pernah menggunakan otoritas angel service. Lihat saudara, lalu setelah keluar malaikat Tuhan, lalu dibunuhnya lah berapa saudara? 180 apa saudara? 5.000 orang dalam perkampungan Asyur. Lihat, kalau sekali ngomong malaikatnya turun, 185.000 orang dibunuh. Bayangin saudara. Saya mau tanya, sudah pernah dikepung sama 185.000? Sudah pernah enggak dikepung 185.000 orang? Pernah enggak? Belum tahu. Jadi saudara enggak usah stres ya. Ini Raja Hizkia. Dia enggak usah jadi katakan Tuhan dalam nama Yesus pertolongan Tuhan, angel God of angel armies. Ya sudah, Jehovah Sebaot. Dialah yang mengomando semua malaikat-malaikat untuk turun dan cepat dengan segera menolong saudara dan saya. Dan keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semua orang-orang, bangkai orang-orang mati belakang. Jadi saudara, semua musuh akan dihabisi. Asal kita percaya, kita berlari di putaran terakhir. Kita kerjakan yang menjadi destiny Tuhan. Meskipun Sanherib ya sudah berusaha untuk menahan supaya kau tidak bisa melahirkan visi ini. Kowe urip dhewe setengah mati main dulu ki wong. Itu Sanherib sudah. Ya, hati-hati saudara. Ya, kita mau kerjakan dengan kuat, kita mau ngerjakan dengan gelora cinta saudara. Ya, itu penyembahan yang paling harum kalau kita punya belas kasihan untuk jiwa-jiwa. Itu yang paling disukai Tuhan saudara. Apa yang kau kerjakan untuk saudaraku yang paling hina, kau melakukannya untuk aku. Itu firman Tuhan. Kalau saya kerjakan, saudara, hari ini saya enggak mau kehilangan saudara. Saya enggak mau kehilangan, saya enggak mau kerjakan yang lain saudara. Saya mau sukakan hati Tuhan. Saya kerjakan saudara. Kalau saya tidak keluar kota, kalau saya keluar kota, saya suruh orang lain yang kerjakan. Tapi saya yang nabur saudara. Saya di rumah saudara. Saya selesaikan kantor saya pulang saudara, saya ambil nasi bungkus, saya pakai mobil saya keliling saudara ke Jogja. Bisa siang ya siang, bisa sore. Sudah nggak ada yang nolak saudara. Waduh, matur sembah nuwun. Semua orang sedang membutuhkan untuk makan saudara. Dan hari-hari ini waktunya kitalah pelari di putaran terakhir mengerjakan semuanya